Kang Pisman, mengurangi sampah dari sumbernya, dan menjadi salah satu opsi untuk menjawab permasalahan sampah di Kota Bandung, serta dapat dijadikan model dan inovasi gagasan fasilitas pengolahan sampah yang baik dengan melibatkan masyarakat. Tujuannya pertama, ini tujuan kenapa kita melaksanakan sayembara, pertama mendukung pengurangan atau reduksi sampah dari sumbernya, kemudian memberikan ide yang inovatif dalam desain prasarana dan sarana persampahan, kemudian memberikan gagasan yang komprehensif antara desain dan skema pengolahan sampah, serta sistem kelembagaan untuk keberhasilan gagasan desain yang diusulkan. Keempat, memberikan image tentang pengolahan sampah yang resik dan hijau. 5, menjadikan tempat pengolahan sampah Kang Pisman sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pengolahan sampah. Yang keenam, menjadikan tempat pengolahan sampah sebagai tempat yang dapat mendukung program-program dalam ketahanan pangan atau urban farming dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kemudian yang ketujuh, mengubah image kondisi tempat pengolahan sampah yang saat ini terkesan kotor, menimbulkan bau, dan mengurangi estetika dan kenyamanan lingkungan sehingga menjadi lebih baik. Yang kedelapan adalah menghasilkan sebuah gagasan yang akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan lebih lanjut untuk penataan secara nyata yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah. Ini jadwal dari tahapan pelaksanaan sayembara. Jadi sejak kita melakukan launching pada 11 Oktober, hal-hal yang perlu diketahui, milestone utamanya adalah bahwa pada pendaftaran itu masih terbuka, Bapak mungkin juga yang sudah ikut pada hari ini ya. Pendaftaran terbuka sejak 11 Oktober dan akan ditutup pada 8 November. Jadi masih terbuka waktu untuk mempelajari bagaimana sayembara ini, ruang lingkupnya seperti apa. Kemudian penerima itu terakhir ada tanggal 11 November 2021. Jadi ada spare waktu ya antara penutupan pendaftaran kemudian pemasukan karya. Dan setelah itu akan dilakukan verifikasi karya. Setelah kita menerima semua karya, kita akan lakukan verifikasi pada tanggal 12 November. Dan penjuriannya dibagi dalam 2 tahap. Penjurian tahap 1 itu menentukan 5 besar, dan penjurian tahap 2 itu menentukan pemenang tanggal 15 sampai 16 November untuk 2 kategori yang ada dalam sayembara ini. Dan penjurian finalnya adalah 19 November 2021, dan rencananya kita juga akan mengumumkan pemenang pada tanggal 19 November 2021. Kemudian hadiah, kami jelaskan hadiah ini ada untuk 2 kategori ya. Jadi pertama kategori yang mengikuti perumahan, juara 1, 2, 3, dan favorit, dengan nilai 15 juta untuk juara pertama, juara keduanya 12 juta, juara ketiga 10 juta, dan juara favorit ini kami mengusahakan hadiah sponsorship, dan ini juga sudah kita lakukan seperti tahun lalu. Kami juga untuk favorit ini ada sponsorship, dan juara favorit ini dipilih oleh pimpinan gitu. Jadi ini nanti ditentukan pada penjurian final. Dan hadiah yang sama diberlakukan untuk kategori taman. Selanjutnya. Nah, ini adalah tim juri sayembara. Pertama untuk kategori perumahan, jurinya adalah Ibu Dr. Insinyur Wuryantarika Sudarsono MT. Beliau adalah arsitek, dosen prodi arsitektur SAPPK ITB. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Muhammad Satori MT IPU, beliau ahli persampahan, Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, dan Ibu Insinyur Ria Ismaria MT, ahli lingkungan, Ketua Forum Bandung Juara Bebas Sampah. Dan tim juri untuk kategori taman adalah Bapak Dr. Insinyur Muhammad Khairul STMT, ahli lingkungan dan persampahan, dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Kemudian Bapak Agus R. Suryatmaja STMLA, arsitek lanskap, Ketua IALI PC Bandung, dosen program studi arsitektur Universitas Katolik Parahyangan. Dan Bapak Arifin Iwin Darman SSN, desain produk, Ketua ADPI Jawa Barat, dan juga sebagai Principal Designer Atelier Studio. Nah,
ini kami jelaskan secara singkat prinsip-prinsip desain yang prinsip-prinsip perancangan ya yang akan ditekankan dalam sayembara ini. Lengkapnya bisa dipelajari di KAK, tapi ini poin-poinnya saja yang kami sebutkan. Pertama, sinergi gagasan desain dengan program Kang Kusman. Kedua, gagasan desain yang komprehensif, jadi antara sistem pengelolaan dengan desain yang diusulkan ini adalah suatu yang terintegrasi. Ketiga, image resik dan hijau, memberikan image tentang pengolahan sampah yang resik dan hijau, mengutamakan aspek kebersihan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang kelima, edukatif. Jadi ini salah satu benefit juga yang kita tekankan sebagai prinsip bahwa menjadikan tempat pengolahan sampah Kang Kusman sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pengelolaan. Jadi mulai dari tadi yang disampaikan juga dalam webinar, bagaimana pemilahannya, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Kemudian yang menjadi prinsip juga adalah sustainable design. Jadi ini bagaimana desain tersebut menekankan prinsip sustainable design, baik pada desain skema pengolahan sampah, desain bangunan, dan desain pada produk penunjang. Jadi ini ada beberapa item-item yang ada dalam sustainable design, misalnya saya sebutkan beberapa saja: reuse, recycle, renewability, future healthy, climate support, aesthetic usability, kemudian adanya economic advantage. Jadi bagaimana konsep desain juga bisa memberikan manfaat kepada secara ekonomi kepada masyarakat sekitar. Yang ketujuh adalah berteknologi. Selanjutnya ini lokasi ya, lokasi sayembara kategori perumahan tersedia. Kita menyediakan dua alternatif lokasi. Jadi ada perumahan Grand Seron, Jalan Seron Raya Barat, kemudian perumahan Maleer Indah, Jalan Maleer Indah. Jadi untuk kategori perumahan memang kita menekankan bagaimana pengurangan sampah itu mulai dari skala yang lebih kecil dari skala komunal. Nah ini juga kita juga melakukan beberapa survei bersama pengembang perumahan dengan Pak Effendi, dan juga untuk perumahan Maleer ini juga kita langsung melakukan dialog ya, dialog dan melihat juga bagaimana kendala permasalahan yang ada di lokasi begitu. Dan ini juga langsung dengan pengelola tempat sampah existing yang ada di perumahan Maleer. Kemudian kategori taman ini dua lokasi. Pertama Taman Babakan Siliwangi, kemudian Taman Pet Park. Nah untuk kategori perumahan ini mungkin data-data yang diperlukan oleh peserta sayembara, berapa volume sampah existing yang ada di lokasi perumahan yang akan ditampung dalam tempat pengolahan sampah ini. Nah, tapi seperti yang tadi disampaikan juga dalam webinar, bahwa pengolahan sampah itu sangat tergantung juga bagaimana tata kelola pengumpulannya. Jadi berapa yang ditampung di lokasi ini juga nanti akan terhubung terkait dengan bagaimana peserta bisa membuat desain pengolahan sampah yang dirancang sehingga volume sampah yang di lokasi itu juga mungkin bisa berkurang akhirnya gitu, karena dengan konsep pemilahan sudah dilakukan mulai dari sumbernya. Nah ini perumahan Maleer, daya tampung sampahnya, potensi timbunan sampah total saat ini adalah 6 meter kubik, dan ada sampah organik, anorganik, residu dengan masing-masing komposisinya. Dan selanjutnya nanti untuk lokasi mungkin bisa nanti kami akan tayangkan juga foto-foto ya, foto-foto lokasi. Dan ini sebenarnya sudah existing yang sudah ada di lapangan. Kemudian untuk lokasi perumahan Grand Seron ini saat ini masih berupa lahan kosong, dan sebenarnya ada TPS existing berada di luar kompleks Grand Seron yang dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah. Tapi sesuai dengan rencana site plan pengembang perumahan, dan ini juga masih fase fasum, dan
sedang dalam proses serah terima dengan pemerintah Kota Bandung. Pada sesuai dengan site plan-nya, ini adalah lokasinya untuk pengolahan sampah. Jadi di sini kita menginisiasi bagaimana juga salah satu contoh dari perumahan yang memang sudah juga cikal bakal pengelolaannya, dan ini juga masih ada pengembang, dan bagaimana mendorong supaya tempat olah sampah di sini ada menjadi sebuah model juga begitu. Nah, ini lokasinya dengan luas 198 meter persegi, namun memang ada kondisi existing yang perlu nanti diakomodasi peserta karena ada kolam seperti water pond yang berada di lokasi, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tempat pengolahan sampah. Selanjutnya, nah ini untuk program ruangnya, program ruang sebenarnya sangat tergantung pada skema usulan yang dirancang oleh peserta, tapi ada beberapa poin yang memang kami coba cantumkan yang harus ada pada lokasi pengolahan sampah. Pertama, area drop loading sampah, kemudian area parkir gerobak, truk sampah, dan lainnya sesuai dengan konsep pengolahannya. Kemudian ruang pemilahan, ruang pengolahan, misalnya pencacahan, pengomposan, dan lainnya yang disesuaikan dengan metode pengolahan yang diusulkan. Kemudian gudang penyimpanan, ruang pengelola untuk 3 orang, kemudian area pengambilan sampah residu dan hasil pengolahan, kemudian zona hijau atau urban farming. Selanjutnya, nah ini ruang lingkup dan batasan perancangan untuk fasilitas olah sampah kategori perumahan. Ini sesuai dengan prinsip Kang Fisman bahwa ketika pengangkutan sampah itu sudah dalam kondisi terpilah. Kemudian proses pemilahan sampah organik dan organik tetap dilakukan, di mana kegiatan pemilahan akan berkaitan dengan dia terpisah dari sumbernya, tapi kita mengharapkan tetap ada pemilahan. Mungkin ada saja yang sampah yang gitu, tapi tidak bahan yang sampah itu tidak dipilah dari sumbernya gitu. Jadi ini hanya perlu menyediakan ruang pemilahan sampah. Kemudian ketiga, perancangan prasarana dan sarana di lahan perancangan mengacu pada KDB, KLB, dan KDB. Ini nanti kita sudah informasikan di KK bagaimana KDB, KLB-nya. Kemudian desain memperhatikan kondisi existing yang ada pada site dan mempertahankan utilitas yang mempunyai fungsi signifikan. Dan desain juga harus merespon kondisi site sekitar karena berada pada lingkungan perumahan. Jadi bagaimana aksesibilitasnya, skema utilitas, jarak bangunan, dan lainnya. Kemudian peserta juga dapat mengusulkan peningkatan fungsi terhadap bangunan existing. Jadi misalnya di Malaya Air itu sudah ada fungsi bangunan existing, peserta dapat mengusulkan peningkatan fungsi terhadap bangunan existing yang ada, atau mengusulkan pembangunan baru disesuaikan dengan rancangan pengelolaan sampah yang diusulkan. Yang keenam, desain harus merespon kondisi site sekitar. Kemudian adanya penekanan untuk mengintegrasikan urban farming, ketahanan pangan, dan ekonomi lokal. Kemudian nilai tambah dari sarana-sarana yang didesain untuk edukasi masyarakat. Dan kesembilan, berkontribusi untuk estetika dan dapat menekan dampak yang ditimbulkan oleh proses olah sampah. Dan rancangan merupakan gagasan yang sudah bisa menjadi acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam perencanaan lebih teknis. Jadi sayembara gagasan desain ini karena sifatnya konsep, tapi apa yang dihasilkan menjadi acuan untuk perancangan yang lebih teknis. Dan kami membatasi plafon biaya bangunan sebesar 700 juta rupiah. Sehingga ini memungkinkan bagi Kota Bandung untuk mengukur apakah kami tahun 2022 atau 2023 dengan perkiraan nilai biaya yang dibuat oleh peserta. Selanjutnya, nah ini adalah kriteria penilaian. Jadi ada 3 item. Facility programming-nya seperti apa. Jadi bagaimana integrasi konsep programming dengan program Kang Fisman. Kemudian pemahaman mengenai sistem pengolahan sampah organik. Dan inovasi teknologi dalam pengolahan sampah organik. Dan bagaimana juga inovasi tata kelola sistem persampahan di skala perumahan.
Ini bisa banyak itemnya, mungkin bisa dibaca. Kemudian yang kedua, perencanaan dan perancangannya. Jadi bagaimana aspek perancangan fisiknya ini yang menjadi penilaian. Yang ditekankan pada perencanaan dan perancangan ini adalah bagaimana integrasi perancangan fasilitas olah sampah dengan konsep tata kelola sistem pertanian yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah elemen berwawasan hijau. Selanjutnya, bisa next slide, Bu Alifa. Ini output perancangannya. Jadi pertama rancangan fasilitas pengolahan sampah, kemudian skema rancangan pengolahan dan pengolahan sampah, kemudian perkiraan biaya. Ini ada 3 item ya. Next, ini nanti mungkin kita bisa tanya jawab, menggalinya dan tanya jawab ya, Bapak Ibu dan juga calon peserta sayembara. Kemudian ini lebih teknis bagaimana pengisian cara pendaftaran, kemudian lingkup mungkin ya tadi yang ditanyakan bagaimana berapa orang sih pesertanya. Yang kami tekankan ada peserta ada berkelompok 3 sampai 5 orang. Jadi kita tekankan berkelompok supaya karena ini multidisiplin, jadi ada kolaborasi di antara berbagai keahlian dalam kelompok peserta gitu. Tapi ada satu minimum anggota yang dipersyaratkan. Jadi dari 3 atau 5 orang anggota tersebut minimal 1 orang adalah arsitek profesional atau arsitek lanskap, atau boleh juga sarjana arsitektur atau sarjana arsitektur lanskap, atau mahasiswa arsitektur atau mahasiswa arsitektur lanskap minimal tingkat 3. Dan bila semuanya misalnya mahasiswa, jadi akan lebih baik jika didampingi oleh arsitek atau arsitek lanskap yang terdaftar sebagai anggota IAI atau IALI. Ini mungkin hal yang penting untuk peserta. Jadi itu untuk kategori perumahan. Selanjutnya kalau kategori taman, mungkin yang perlu kami tekankan bahwa untuk kategori taman yang tadi lokasinya adalah Pet Park dan Babakan Siliwangi, taman ini sifatnya adalah pure untuk sampah organik, jadi sampah sisa tanaman, apakah itu ranting atau dedaunan. Dan untuk sampah organik ini, pengolahan sampah taman ini akan melayani beberapa lokasi taman yang berada di kawasan sekitarnya. Jadi saat ini tempat pengolahan sampah itu ada di Tegalega yang dikelola oleh DLHK, dan pengelolaan kawasannya adalah oleh DPKP 3 dari pemerintah Kota Bandung, dan pemerintah DPKP 3 dalam hal ini akan mencoba menyebar beberapa tempat pengolahan sampah, dan salah satunya adalah di Pet Park, kemudian di Taman Babakan Siliwangi. Nah, untuk Pet Park ini lokasi delineasinya ini karena sifat ruangnya secara tata guna lahan adalah ruang terbuka hijau, jadi kita delineasi ruang yang memang bisa digunakan untuk lokasi tempat olah sampah. Nah, ini luasnya adalah 580 meter persegi, dan ini ada kondisi existing di mana di lokasi ada pohon-pohon besar yang harus dipertahankan ya, dan ini mungkin tantangan untuk peserta dalam menciptakan desain yang tanggap terhadap lingkungan existing, terutama konservasi alamnya. Kemudian untuk lokasi Taman Babakan Siliwangi, ini area pelayanan area pelayanan sampahnya itu mencakup baik untuk kedua lokasi ini ya. Jadi bukan hanya sampah taman yang ada di sekitar kawasan tersebut, tapi juga ada sampah yang berasal dari jalur hijau jalan, kemudian pulau jalan. Dan ini yang akan diakomodasi khusus untuk hanya tanpa hijauan hasil penyapuan dari petugas sampah. Dan untuk Taman Baksil, lokasinya adalah lokasi existing sekarang yang memang sudah ada tempat sampah ya, tempat sebenarnya ini TPS sementara yang difungsikan di Baksil, dan ini rencananya tempat sampah ini juga akan dikhususkan, yang direncanakan ini adalah juga pure organik, dan
dengan luas lebih kurang 546 meter persegi. Nah, tantangannya di sini karena memang Baksil itu, baik Baksil ataupun Perpark itu adalah tempat wisata ya, tempat taman destinasi bagi Kota Bandung untuk banyak pengunjung maksudnya. Dan ini juga tantangannya bagaimana mengintegrasikan antara tempat pengolahan sampah dengan fungsi existing taman sebagai wisata olahraga bagi Kota Bandung dan rekreasi ya, olahraga dan rekreasi. Selanjutnya ini program ruang yang untuk sampah taman, kategori taman, program ruang yang kita tekankan adalah area drop loading sampah, kemudian area parkir gerobak atau truk sampah, ruang pemilahan, kemudian ruang pencacahan. Tadi disampaikan juga bahwa untuk sampah organik sisa tanaman itu perlu pencacahan ya, ranting dan dedaunan, ruang pengolahan, gudang penyimpanan, kemudian kantor pengelola untuk 3 orang, fasilitas untuk pewadahan, penyimpanan, dan lainnya untuk efisiensi pemanfaatan ruang dan estetika. Dan ini juga perlu ada area pengambilan hasil pengolahan dan adanya zona hijau. Selanjutnya, untuk ruang lingkup untuk perancangan hal yang berbeda dari taman, ada taman dengan perumahan adalah pertama sumber sampahnya yang berbeda ya, tapi kemudian untuk ruang lingkup mungkin di sini di paparan ini kami tekankan poin yang berbedanya adalah adanya produk desain untuk edukasi masyarakat, karena taman ini juga merupakan ruang publik. Jadi antara lain tantangannya adalah peserta bisa menciptakan mendesain tempat sampah yang menerapkan prinsip Kang Fisman, kemudian pewadahan yang dapat membantu efisiensi patanis dalam pengolahan dan sampah, kemudian sarana fasilitas pendukung tata kelola untuk kemudahan pengumpulan dan pemilahan sampah pada sumbernya, kemudian juga konsep penggunaan pemanfaatan material, signage untuk edukasi tentang persampahan, dan lainnya. Ini yang berbeda ya, yang lebih penekanannya di taman. Walaupun sebenarnya yang utamanya memang diminta untuk merancang desain fasilitas olah sampahnya yang khusus untuk organik sisa tanaman. Kemudian sama batasan ada batasan anggaran biaya maksimum 700 juta. Dan ini juga akan menjadi acuan bagi pemerintah kota untuk desain yang lebih teknis selanjutnya setelah hasil rancangan desain berupa konsep dalam sayembara gagasan desain ini. Next slide, Bu Alifa. Dan ini kriteria penilaiannya ada 3 aspek, sama seperti kategori perumahan, namun penekanannya berbeda ya. Jadi 3 aspek itu fasilitas programming, perencanaan dan perancangan, kemudian elemen berwawasan hijau. Selanjutnya, outputnya ada 4. Pertama, untuk kategori taman, bagaimana rancangan pusat pengolahan sampah itu dibuat oleh peserta dan bagaimana menampilkan konsep rancangannya berupa site plan, ground plan, denah, tampak, dan potongan dalam skala yang representatif. Ini sama juga ya, untuk perumahan juga diharapkan mengeluarkan produk gambar dalam lingkup site plan, ground floor, DTP, dan utilitas yang diperlukan. Kemudian juga bagaimana visualisasi 3 dimensi, baik eksterior ataupun interior. Yang kedua, bagaimana skema rancangan pengolahan dan pengolahan sampah. Yang ketiga, bagaimana desain produk, sarana pengolahan dan pengolahan sampah dalam aspek visual, bentuk, dan material. Jadi konsep desain mencakup antara lain tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa tempat sampah yang menerapkan prinsip Kang Fisman, sarana untuk memudahkan tata kelola pemisahan dan pengumpulan sampah, dan sarana pewadahan dan penyimpanan, dan juga signage dan lainnya. Kemudian juga perkiraan biaya. Next. Maaf kalau pengoperasiannya agak cepat. Nah, ini teknik teknik penyampaian karya ini lebih detailnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Alifa sebagai tim dari penyelenggara sayembara ya, Bu Alifa. Tapi sebenarnya ini sudah bisa dibaca di
website ya, di website untuk secara teknisnya. Semuanya dikumpulkan dalam bentuk digital, kemudian juga bagaimana kode peserta dan lain-lainnya ini bisa dibaca di website. Untuk penjelasan mengenai lingkup sayembara gagasan desain yang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung melalui PKP 3 dan di IAI, IALI, IAPI, dan ITB. Bila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan di kolom atau langsung juga silakan. Bila ada pertanyaan, mangga. Dan Bapak Ibu dari dari perangkat daerah juga boleh menanyakan hal-hal yang ingin diperjelas di sini ya, dan juga dari kewilayahan bisa menanyakan juga dan menyebarluaskan juga ya bagaimana konsep desain ini agar nanti banyak peserta yang bisa mengikuti gagasan desain ini. Terima kasih Bu. Mungkin saya ingin bertanya Bu. Halo. Silakan Pak Oscar. Ya, selamat siang untuk rekan-rekan semua. Saya izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin yang pertama, kalau di KK kan ada target biaya 700 juta. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah 700 juta tersebut hanya untuk fisik bangunannya saja, atau juga apakah masuk dalam pembiayaan harga alat-alat yang akan dipergunakan dalam pengolahan, seperti mesin pencacah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk jenis sampah organik taman, seperti mungkin di Babakan Siliwangi dan satu lagi saya lupa, itu kan untuk sampah organik taman seperti Danting. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memungkinkan juga untuk mengakomodasi sumber sampah organik dari sektor lain di sekitar site, seperti mungkin sampah organik perumahan atau mungkin restoran di sekitar site, atau hanya strict sama jenis sampah organik taman saja, seperti daun, yaitu daun dan ranting pohon tersebut. Mungkin itu dulu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Oscar. Kami tampung dulu ya Pak ya. Apa ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Silakan. Saya Bu, Juandi Bu. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ini Bu, apakah lomba ini untuk mendesain alat untuk di perumahan di skala perumahan ya Bu? Kalau untuk skala perumahan di daerah padat itu boleh juga ya Bu ya? Untuk mendesain alat supaya bisa dimanfaatkan oleh warga di tempat-tempat yang padat penduduknya gitu. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Kita buka 3 pertanyaan ya di sesi ini. Silakan ada lagi Bapak Ibu pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita jawab. Kami jelaskan dulu 2 pertanyaan. Pertama dari Pak Oscar ya. Untuk plafon biaya 700 juta ini tidak termasuk Pak, tidak termasuk biaya peralatan. Jadi ini adalah pure desain rancang bangun yang diusulkan, dan tidak termasuk juga misalnya kalau ada pengolahan site gitu ya, misalnya ada yang harus diusulkan oleh peserta, misalnya ada pengurukan misalnya ya, itu tidak kita masukkan. Jadi ini pure lebih kepada rancang bangun yang
tanpa adanya biaya-biaya persiapan sebelum pembangunan dan biaya-biaya pengadaan alat peralatan, begitu Pak. Jadi ini hanya seperti yang tadi disampaikan ya, dia tidak termasuk hal-hal tersebut. Dan kemudian untuk organik taman ini karena memang nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Ibu Yuli kalau masih ada di dalam room ini, bahwa sampah yang kita fokuskan memang hanya organik taman saja, tidak menampung hanya organik itu ada maksudnya daun dan ranting ya, tidak mengakomodasi sampah lainnya, kecuali mungkin kalau konsepnya memang sudah sifatnya mixing ya tadi, karena sampah organik itu dia harus tercampur misalnya dengan pohe, kemudian dengan sampah organik lainnya yang sudah terolah juga Pak. Jadi dalam prosesnya kalau itu memungkinkan, tapi kalau untuk tampung untuk mau diolah juga kita tidak dialokasikan untuk itu Pak Oscar. Bisa jelas ya Pak Oscar? Baik Bu, untuk sekarang untuk apanya terima kasih. Ya, kemudian untuk Pak Juandi, karena ini kami desainnya lebih, jadi hasil desain ini memang nantinya bisa saja Pak diterapkan di skala pemukiman ya, permukiman dengan metode yang diusulkan oleh peserta. Namun untuk kalau hanya desain peralatannya saja tidak Pak. Jadi karena konteksnya memang kita coba berikan juga konteks site permasalahan yang ada di lokasi perumahannya Pak. Jadi bukan hanya alatnya saja, gitu Pak Juandi. Maksudnya ini Bu, kan perumahan di Bandung itu ada perumahan yang sudah tertata gitu Bu ya, dan perumahan yang masih misalkan kawasan di Coblong misalkan, itu kan banyak perumahan-perumahan padat. Nah itu kan sampahnya yang dari rumah tangga itu sebagian ada yang masuk ke sungai gitu Bu ya. Nah ini apakah mungkin kegiatan ini bisa juga dengan mendesain pengolah sampah untuk di tempat-tempat yang sempit supaya bermanfaat dan barokah begitu Bu. Terima kasih. Ya Pak. Baik Pak. Sebenarnya pada awalnya memang kami itu ingin membuat beberapa lokasi ya Pak ya, lokasi yang ada di tidak hanya pada perumahan formal saja ya, kita sebut perumahan formal yang ada perumahan yang sudah tertata ya, seperti Maleer juga termasuk perumahan yang tertata. Namun untuk saat ini lokasinya untuk pemukiman informal itu belum Pak. Jadi pada saat ini kita belum memilih lokasi yang untuk perumahan informal. Tapi nanti hasil dari desain ini secara konsep bisa saja Pak diterapkan untuk perumahan atau permukiman informal. Jadi dalam konteks desainnya, sayembaranya tidak dimasukkan, tapi nanti benefitnya bisa Pak diimplementasikan konsep-konsep yang diusulkan oleh peserta. Karena di sini bukan hanya konsep rancang bangunnya desain, tapi juga bagaimana konsep pengelolaan yang ditawarkan oleh peserta Pak. Ya, baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya Pak, sama-sama Pak. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang di kolom chat tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Oscar. Tambahan mungkin dari Ibu Yuli Ekadianti dari DPKP 3 atau Pak Sofian dari DLHK. Pertanyaan juga. Permisi Bu. Ya silakan.
Saya ingin bertanya, untuk timbulan sampahnya yang 6 meter kubik itu ada per truk? Itu aja. Terima kasih. Maaf Bu, bisa diulang kembali, maaf karena itu tadi saya sinyalnya agak terputus. Ya, bisa Bu. Kira-kira untuk timbulan sampah tamannya, Ya. Itu 6 meter kubik per truk atau sudah total semuanya? Oh ya, baik. Timbunan sampah ini berdasarkan data existing dari DPKP 3 ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang sebagai pengelola taman yang berkewenangan terhadap penanganan sampah organiknya, pengumpulan sampah organik ini udah volumenya kalau di volumekan truk itu ada 2 truk Bu. Jadi dia satu truk itu ada 3 meter kubik volume sampah organiknya. Jadi yang datang ke lokasi tempat sampah itu dari kedatangan. Jadi dia tidak langsung, tapi ada periode misalnya pagi dan sore gitu. Oke. Kalau untuk harinya dari Senin sampai Minggu tetap ada ya Pak, Bu ya, timbulan sampahnya? Ya, kita memang dari tiap hari ada pengolahan sampah, tapi mungkin untuk ada masa libur kalau tidak salah, Bu bisa dijelaskan oleh di DKP 3, ini berkaitan Bu dengan Elvi, ikut menambahkan. Elvi, suaranya bisa didengar? Maaf ya. Saya lagi di rumah. Ya, bisa Bu. Ya, terima kasih Bu Elvi. Jadi gini, untuk Bapak Ibu yang mengikuti sayembara, untuk sampah taman khususnya, jadi itu setiap hari petugas kami akan mengambil sampah di sekitar untuk lokasi yang di Pet Park sama di Babakan Siliwangi. Nah itu estimasinya untuk hitungannya itu per hari itu bisa 1 truk. Jadi gini, satu lokasi itu 2 truk yang masuk, 2 truk sampah yang akan masuk ke lokasi tersebut, Pet Park dan Babakan Siliwangi. Nah hitungannya untuk 1 truk itu 3 kubik jumlah sampahnya, dan itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Minggu mereka libur, dan sampah yang diangkat itu hanya sampah-sampah daun dan ranting, jadi hanya sampah taman, kemudian taman sampah jalur hijau jalan, sampah median jalan. Kalau untuk yang non organiknya itu biasanya langsung kita bawa ke Tegalega, seperti itu. Jadi dengan adanya pengelolaan sampah yang di Babakan Siliwangi dan di Pet Park ini diharapkan sampah yang kita kirim ke Tegalega yang khususnya yang organik itu bisa berkurang gitu. Jadi kita kirim ke Pet Park dan Babakan Siliwangi. Seperti itu mungkin. Cukup mungkin. Terima kasih Bu Yuli Ekadianti atas penjelasannya. Cukup menjawab, Bu? Berarti untuk hari Seninnya, Bu, sampah hari Minggu diasumsikan tidak ada atau ditambahkan ke hari Senin untuk timbulan sampahnya? Tidak terdengar. Pertanyaannya ini Bu Yanti, apakah untuk sampah hari Minggu itu apakah diakumulasikan ke hari berikutnya, gitu, hari Senin?
Iya. Bu Elvi? Ya. Aduh, sinyalnya. Bisa dengar saya ya? Ya, kedengaran. Sampai hari Minggu, karena memang petugas kami kan ada Senin sampai Sabtu. Nah, untuk sampah hari Minggu itu biasanya akan dibereskan di hari Senin. Jadi sampah hari Minggu itu akan diangkut di hari Senin oleh petugas kami. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Jadi dengan jumlah yang bertambah berarti ya Bu ya, di hari Seninnya. Betul. Betul. Ya, terima kasih Bu Yanti. Semoga Ya, menjawab ya. Iya Bu, mungkin ada pertanyaan terakhir Bu. Ya. Pertanyaan terakhir saya, apakah dalam desain ini kita memproyeksikan misalnya untuk periode 10 tahun atau 20 tahun ke depan, atau diasumsikan tidak akan ada penambahan timbulan, Bu? Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Ini mungkin bisa dibantu juga oleh Bapak Ibu juri yang hadir, karena memang ini pernah kita bahas juga ya. Jadi harapannya sampah itu sebenarnya kan semakin kedepannya semakin berkurang yang disampai ke tempat pengolahannya, karena harapannya juga di tempat taman masing-masing juga sudah diterapkan teknologi pengolahan sampah sehingga akumulasinya akan semakin berkurang di petpark ataupun di baksil. Nah, mungkin bisa dibantu oleh Pak Satori. Kalau Bapak Satori masih ada? Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaannya apa tadi? Apakah akan ada perhitungan akumulasi untuk 10 tahun ke depan terhadap tempat pengolahan sampah ini Pak? Jadi prediksinya kalau sekarang kita rancang, dan bagaimana untuk prediksi 10 tahun ke depan, apakah dia masih bisa memenuhi kondisi persampahan yang ada gitu Pak? Ya baiknya idealnya begitu ya. Jadi yang dirancang tuh sedapat mungkin bisa mengakomodasi, mengakomodir perkembangan sampah baik kuantitas maupun kualitas gitu ya. Walaupun sebetulnya jadi relatif ya, artinya bahwa mungkin di skala RW atau kelurahan atau di wilayah itu ya, di tempat olah sampah itu peningkatannya tidak terlalu kelihatan ya. Jadi bisa dua cara. Pertama barangkali desainnya itu mungkin dibuat fleksibel ya. Saya nggak ngerti apa yang mau dirancang nantinya ya. Yang kedua ya fleksibel yang dimaksud misalnya kapasitas olah itu mungkin ada sifatnya modul gitu ya. Modul 1 kapasitas sekian meter kubik gitu ya misalnya gitu ya. Setiap modulnya gitu ya, sehingga nanti ketika ada kapasitasnya nambah ya ditambah modul gitu saja. Misalnya Bata Terawang gitu kan ya, tadinya bikin 2 ya gitu, karena kapasitasnya meningkat tambah 1 lagi gitu. Jadi ada konsep pengembangannya seperti itu. Gitu ya. Bisa aja dirancang seperti itu. Kecuali kalau memang lahannya nggak ada lagi kan gitu ya. Gitu. Itu aja mungkin masukan saya. Ya, terima kasih Pak Satori atas masukannya. Berarti akan lebih baik diperhitungkan ya Ibu Jen ya, karena memang di salah satu prinsip desain kami kan juga membuat penekanan pada prinsip rancangan sustainable development ya. Jadi akan lebih baik kalau ada prediksi ke depan untuk penanganan sampah dalam waktu berapa tahun ke depan gitu. Itu mungkin Ibu Jen ya, semoga menjawab pertanyaannya, dan sesi pertama 3 pertanyaan ya sudah. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Sultan Yazid ya. Ya, betul. Saya ingin bertanya terkait tadi untuk anggaran minimum 700 juta itu masih belum dipahami oleh saya. Itu
untuk terkait instalasi persampahan dan lain sebagainya kan tidak termasuk. Nah, namun jika kita memilih kategori lanskap, terus kemudian merancang perkerasannya, terus ada tanaman yang ditambahkan dan lain sebagainya, apakah furnitur elemen-elemen lanskap tersebut masuk ke dalam RAB minimum 700 juta tersebut? Baik, jadi kalau untuk elemen-elemen lain, misalnya taman ya, misalnya urban farmingnya misalnya ya, itu sebenarnya tidak kita masukkan. Jadi lebih ke infrastruktur prasarananya saja Pak, yang dimasukkan ke dalam perkiraan 700 juta tersebut. Berarti dalam konteks gedung ya. Sementara untuk perkerasan jalan, lanskap, elemen-elemen selain itu tidak termasuk di dalam 700 juta tersebut. Oh, kalau landscape-nya termasuk. Jadi misalnya kita Pak Yazid misalnya, Pak Sultan Yazid misalnya bikin perkerasan teh gitu ya. Itu termasuk. Tapi sebenarnya yang lebihnya ke intinya sih Pak sebenarnya. Jadi kalau taman misalnya ini pet park, kalau mengkonektivitaskan antara pet park dengan fasilitas olah sampahnya, mungkin ada merancang bagaimana integrasi dengan kawasan sekitarnya. Tapi itu boleh dibatasi saja Pak. Maksudnya delineasi yang dimaksudkan dalam anggaran 700 juta itu adalah fasilitas ini. Tapi bagaimana konektivitasnya itu tetap bisa digambarkan, tapi tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan biaya. Tapi ini lebih kepada fokus lokasi spot pengolahan sampahnya gitu. Ya itu yang kita tekankan pembiayaannya. Baik, terima kasih Bu. Jawabannya. Boleh menambahkan sedikit Bu? Ya silakan Pak Agus. Pertanyaan Kang Sultan ini kan pasti ditanyakan juga oleh banyak peserta yang lain ya mengenai anggaran ya Kang Sultan ya. Jadi pada prinsipnya kenapa kami mencantumkan biaya 700 juta itu karena sebuah keinginan agar apa yang dihasilkan dari sayembara ini akan bisa terbangun ya. Jadi dia merupakan satu ide inovasi yang baik dan realistis ya. Nah, kalau saya sih melihatnya sebetulnya 700 juta itu harus menjadi koridor berpikir ya kita terhadap apa yang bisa kita hasilkan dalam desain kita. Nah, agak menjadi masuk ke area abu-abu ketika kemudian ada pertanyaan mengenai lalu gimana dengan tambahan landscape-nya ya, tambah apa elemen-elemen lain yang sebetulnya dinilai memberikan juga nilai tambah terhadap bangunan yang kita buat. Nah, kalau hemat saya sebetulnya kita perlu memisahkan antara elemen mana yang menurut Kang Sultan merupakan elemen yang harus ada agar bangunan tersebut bisa perform dengan baik. Ya, mana yang paling mempengaruhi, lalu ada elemen-elemen lain yang sifatnya lebih sebagai elemen-elemen pendukung. Ya, itu bisa dikelompokkan lah ya dalam nanti membuat RAB. Karena dengan demikian Kang Sultan bisa mengatakan bahwa yang 700 juta ini adalah udah dibuat untuk membuat satu fasilitas yang memang dia akan perform sesuai dengan yang diharapkan ya. Sisanya pendukung-pendukung aja. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin, Kang Sultan bisa membedakan antara menyediakan kursi taman untuk pengunjung gitu ya misalnya, atau dengan kursi untuk pekerja yang bekerja di dalam tingkat kepentingannya kan berbeda ya, walaupun bendanya kurang lebih sama. Nah, itu yang mungkin tolong dipisahkan ya. Bahwa kemudian kejadiannya nanti ada nilai-nilai yang lebih dari 700 juta, saya pikir selama itu masih wajar ya, kami akan tetap menilai tergantung dari inovasinya kan ya, karena inovasi tersebut tentunya akan dipengaruhi juga dengan teknologi apa yang akan digunakan di sana.
Tadi Pak Hairul memberikan beberapa pilihan ya teknologi yang akan bisa digunakan dalam fasilitas yang dibuat. Tentunya itu akan memberikan implikasi terhadap berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas dengan teknologi seperti itu. Nah, jadi 700 juta itu koridor, bisa lebih, bisa kurang. Boleh nggak Pak kurang, cuma 500 juta? Boleh. Lebih, ya lebih selama lebihnya bukan, lebihnya berapa? 700 juta lagi Pak. Itu mah jadi kelebihan banget ya gitu ya. Karena salah satu yang perlu kita pertimbangkan adalah di dalam standar kita sekarang kita memperkirakan bahwa bangunan ini dibangun pada lahan seluas 200 meter persegi. Kemudian kami menggunakan standar pemerintahan kan ya untuk fasilitas yang seperti ini. Sabaraha haeun sih satuan meter perseginya. Nah, munculnya adalah karena kita mengkalikannya dengan 3,5 juta ya Bu Elvi ya kemarin ya. 3,5 juta, maka muncullah angkanya di 700 juta. Ini supaya terbayang ya. Nah, kalau nanti misalnya ternyata keluarnya nilainya jadi, wah Pak, saya mah desain saya keluarnya jadi 1,5 M. Bahan tetap 200 juta. Ya, secara pemerintahan mungkin dia akan sulit ya kita untuk bisa mewujudkan si benda tersebut. Nah, jadi saya pikir angka 700 itu menjadi koridor, bisa lebih sedikit ya, bisa kurang juga. Mangga itu silahkan, tapi dengan tadi coba dipilah-pilah aja mana yang harus benda itu harus ada untuk ini fasilitasnya perform dengan baik ya, lalu sisanya yang tambahan-tambahan itu adalah elemen-elemen pendukung yang bisa mungkin nanti secara bertahap ya ditambahkan ke fasilitas tersebut. Kalau hemat saya sih begitu ya terhadap rancangan, karena kalau kita terlalu kaku juga terhadap si 700-nya, jadi nanti malah inovasinya kurang gitu ya, misalnya kurang muncul gitu misalnya. Tapi sebetulnya kalau soal kreativitas ya Kang Sultan, saya pikir keterbatasan itu justru harusnya kalau orangnya kreatif nih dikasih keterbatasan justru menjadi keluar juga ya ininya apa inovasi-inovasinya ya. Jadi kita ini mencoba untuk menyeimbangkan antara batasan, tapi juga kita ingin mendorong supaya tawarkan aja dulu sekarang apa yang kira-kira bisa dilakukan. Lama kira-kira itu cukup dalam jalur kewajaran ya. Kita pengennya wajar lah ini. Gitu. Kalau saya begitu Bu Elvi cara melihatnya ya. Semoga nggak bikin liurnya Kang Sultan ya. Jawabannya kan agak abu-abu. Jawabannya cukup memberikan gambaran buat proses desain itu. Oke, ya mangga nuwun. Izin Bu Elvi mungkin nambahin ya. Silakan Pak Sofyan. Ya, mungkin saya sedikit saja karena saya bukan bagian dari juri ya, tapi karena kita kan sebelumnya kita lakukan diskusi ya. Jadi rekan-rekan calon peserta tadi benar yang katakan Pak Agus gitu ya, bahwa kita semata-mata sayembara ini bukan hanya cuman kepuasan akademik gitu ya, kepuasan desain ini, tapi benar-benar ini bisa dijadikan satu model yang bisa kita terapkan gitu ya, bisa kita bangun sehingga hal-hal tadi ya, hal kewajaran gitu ya, itu yang jadi prioritas juga. Kemudian mengingat tadi memang harus ada teknologi ya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi sih lebih memandang ini lebih ke desain fisiknya gitu ya. Karena tadi sampaikan Pak Agus dalam materinya, selama ini kan kesan TPS itu acak-adut gitu ya, tidak tertib. Kemudian tadi dalam teknis pemindahan sampah dari gerobak motor sampah ke kontainer itu kendala gitu ya. Berarti kan itu harus ada desain konstruksi yang bisa menunjang proses itu. Nah, kalaupun ada pengolahan sampah di dalamnya, itu lebih kepada tadi, sebenarnya penempatan layout-nya mau apa gitu ya. Misalkan, oh ini untuk area pemilahan, nanti ada pemilahan organiknya, ada anorganiknya. Nah, kalau teknologi sebenarnya relatif juga, disampaikan Pak Satori juga gitu ya, tergantung apa nanti yang akan kita terapkan. Bisa jadi teknologinya yang sangat cepat tapi mahal gitu kan, itu sebenarnya nggak usah dipikirin. Yang nawarinnya banyak gitu ya, istilahnya tinggal tempatin di TPS pakai insinerator bakal selesai. Udah itu paling mudah, paling simpel gitu kan, tinggal dibikin aja desain untuk menempatkan insinerator itu untuk membakar sampah. Tapi kan kita bukan ke situ arahnya. Lebih ke bagaimana menata TPS itu biar kesannya tadi
TPS itu bukan sesuatu yang kumuh lagi, bisa tertib dan secara aktivitas memudahkan para petugas nantinya untuk beraktivitas di TPS itu. Jadi lebih kepada desain konstruksinya, fisiknya menurut saya ya. Kalau tadi ada tambahan-tambahan apa ya, saya nggak begitu paham arsitektur ya, ada tambahan aksesoris semua itu sebenarnya lebih ke penunjang saja. Nah penunjang itu kan mungkin ada aturannya ya di arsitek, kalau dalam 100% bangunan penunjang itu jangan aksesorisnya 60% atau konstruksinya hancur gitu. Mungkin aksesorisnya paling 10 atau 20% paling banyak juga. Untuk pemanis tadi kalau desain Pak Agus di Ambon tuh kan kesannya jadi keren gitu ya, ada penghijauan segala macam. Tapi kan itu ada proporsinya, nggak penghijauan utamanya tapi konstruksinya malah jadi nggak jelas. Mungkin itu aja tambahan dari saya Bu Elvi atau Nuhun. Terima kasih banyak Pak Sofyan, ini sangat memperjelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Sofyan ya. Semoga ini juga udah menjawab juga keraguan dari peserta lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama ya. Jadi ini bisa prinsipnya adalah 700 juta itu adalah plafon untuk kemudahnya kita nanti untuk membangun ya Pak ya. Jadi strateginya tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, mengutamakan mana yang elemen-elemen utama dan mana elemen-elemen yang pendukung gitu. Juga tadi juga ditekankan lagi oleh Pak Sofyan. Intinya fisiknya dulu, yang utamanya dulu yang kita utamakan dalam pengolahan sampah, fasilitas olah sampah Kampus Resik dan Hejo ini. Terima kasih Pak. Selanjutnya rangkuman dari pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Dan ini kami tampilkan, terima kasih Bu Alifa, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Tadi dari ada Ibu Isti Khaironi, kemudian juga sudah dijelaskan ini lebih ke tentang pengolahan sampah di RT dan RW ya. Tapi yang khusus untuk berkaitan dengan sayembara, ini tadi ada dari Pak Oscar, Pak Juandi, Ibu Jen, dan Pak Sultan Yazid. Izin mungkin untuk apa yang sudah disampaikan di sini nanti menjadi sebuah keputusan juga ya Pak, Bapak dan Ibu juri ya, untuk dan juga Pak Sofyan dari BHK, maksudnya memperjelas kembali ruang lingkup dari apa yang dari sayembara yang kita laksanakan tadi. Jadi hal-hal yang tadi misalnya masalah plafon sudah dijelaskan, jadi ini menjadi acuan ke depannya bagi peserta dalam merancang. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau di kolom chat sudah tidak ada ya yang memberikan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu tim juri, apakah ada yang mau menyampaikan pesan juga kepada peserta? Kalau sudah cukup, sudah tidak ada lagi, kami mungkin akan menutup acara ini ya, unwizing ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan yang sudah turut serta dalam acara ini dan juga memberikan tanggapannya. Dan sebelum pada kesimpulan akhir, mungkin ada arahan dulu oleh Ibu Kepala Bagian Prodekbang kepada Ibu Tami, dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Elvi. Kedengaran Bu Elvi? Ya, kedengaran Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara sosialisasi sayembara ini dan unwizing ya. Kita sudah
ada tanya jawab, dan saya tadi mohon maaf di tengah-tengah terputus karena ini sedang di luar di ruang luar gitu. Dan tadi saya juga mendengarkan yang di akhir di unwishing juga sudah ada tanya jawab, sehingga para peserta sudah yang ada pertanyaan pun bisa dijawab gitu ya. Nanti juga akan kami share ya untuk risalah unwishing tadi ya. Jadi apabila ada Bapak Ibu peserta unwishing atau sosialisasi mempunyai pertanyaan yang sama, mungkin nanti juga bisa melihat dari hasil diskusi tadi begitu ya. Dan tadi narasumber juga dari DLHK ya, Kepala Dinas, kemudian Bapak Ibu Bapak-bapak narasumber juga dan tim juri juga sudah menambahkan informasi-informasi, dan intinya nanti mudah-mudahan hasil sayembara ini juga bisa dimanfaatkan oleh Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung dan bisa diimplementasikan sehingga tadi ada kriteria atau batasan terhadap jumlah nilai dari desain itu ya, untuk apabila bisa kita laksanakan dalam infrastrukturnya di tahun berikutnya begitu. Yang tentu saja ini baru tahapan konsep desain yang nantinya akan dibuatkan menjadi DED-nya lebih lanjut oleh pihak dari DLHK maupun DPKP 3, sehingga nanti pada tahun 2022 apakah DED-nya dan mudah-mudahan sudah ada anggaran untuk infrastrukturnya, ini bisa kita implementasikan di lokasi atau lokus yang disayembarakan. Dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi prototype begitu ya, pengolahan sampah di kawasan permukiman maupun di taman, sehingga nanti apabila ada pengembangan atau kebutuhan lain untuk penataan pengolahan sampah di hulu ini bisa kita terapkan di tempat lain begitu. Terima kasih banyak Bu Elvi juga dan kawan-kawan panitia, terima kasih banyak telah terselenggara acara ini, peserta juga ya, baik itu peserta yang sudah mendaftar maupun baru calon peserta, diharapkan keikutsertaannya supaya kami mendapatkan sumbangan desain dari konsep ini, dan mudah-mudahan walaupun dengan keterbatasan hadiah yang kami sediakan ya, mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan sayembara ini begitu. Itu mungkin, dan mangga kesimpulannya nanti bisa dibuatkan notulensi unwishing, nanti bisa disampaikan ke peserta. Tadi kan sudah mengisi daftar hadir ya dan kontak personnya, sehingga mungkin nanti insya Allah panitia bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik peserta sosialisasi dan unwishing ini. Mungkin begitu Bu Elvi, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi syafaat bagi kita semua ya, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mungkin mohon maaf saya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi juga melalui website yang sudah disediakan ya, nanti bisa menghubungi Bu Elvi dan kawan-kawan nih panitia, sehingga apabila ada pada saat melaksanaan penyusunan konsep desain bagi peserta bisa saja melakukan diskusi atau tanya jawab dengan panitia, sehingga nanti hasilnya mudah-mudahan semua masuk dalam kategori yang dapat nanti tim juri nanti yang akan menilai begitu ya. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Administrasi Pembangunan, Ibu Tami Lasmini yang sudah memberikan kesimpulan akhir dan juga menutup secara formal acara ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh kita foto bersama dulu. Mohon Bapak Ibu bisa videonya dihidupkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya. Izin kami screenshot ya. Ini halaman 1 ya. 1, 2, ya. Senyum. Terima kasih banyak. Halaman 2 Ibu, Bapak Ibu. Sebentar. Maaf senyumnya agak lama. Sebentar, halaman 2 saat ini videonya masih banyak yang ditutup. Bapak Ibu kalau ada yang berkenan membuka video halaman 2.
Bentar, siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, kami sebagai dari panitia izin untuk menutup acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan mendengarkan dan memberikan saran pada kesempatan webinar dan analisis ini. Mohon izin, mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam membawakan acara dan juga dalam bertutur kata. Dan ini maaf, ini ada sebelum ada masukan dari juga dari Pak Agus. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, ini boleh ya Pak ya? Maksudnya kami nanti kalau ada yang tidak bisa bertanya di sini, kami menyediakan kolom chat online juga di website untuk membuka komunikasi, dan kami juga nanti mencoba menampilkan ya question and answer mungkin ya Pak Agus ya. Seperti itu maksudnya Pak ya? Ya, takutnya nanti dalam proses ada pertanyaan-pertanyaan ya setelah lebih mendalami apa-apa yang akan dibuat. Ya Pak. Ya, bisa itu nanti kami bisa tampilkan di web simdp.bandung.go.id. Bapak Ibu sebagai peserta sayembara mohon terus update melihat website dan juga IG ya, media sosial yang sudah kami punya. Dan boleh berkontak ke kami, saya ataupun Bapak David, saya Elvi ataupun Bapak David. Mohon izin akhir kata kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus damang. Nuhun sadayana. Izin pamit semuanya ya. Apa kabar Pak Juandi? Kabar baik, udah lama aduh. Udah.